Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Hidayat Viral. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda yang baik dan benar. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu slide-nya. Saya akan paparkan beberapa slide tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda sebelum masuk ke contoh. Oke, silakan lihat slide berikut ini. Oke teman-teman, ini ada contoh soal pilihan ganda, contoh kasus yang kurang benar ya dalam pembuatan soal pilihan ganda. Yang pertama, di sini ada soal, indikatornya di sini ya disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi. Di sini ada perseginya dengan titik surut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi tersebut. Oke, di sini sudah benar, hanya indikatornya yang kurang. Di sini indikatornya peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran, sedangkan di sini adalah hasil. Jadi yang diminta adalah cara menghitung luas lingkaran, bukan hasilnya. Nah, ini contoh soal yang benar seperti ini. Ya. Jadi jawabannya adalah caranya menghitung luas lingkaran, bukan hasilnya. Ini ya. Kemudian yang kedua, di sini juga ada contoh pilihan jawaban harus homogen, artinya harus sama antara A, B, C, dan D. Misalnya di sini ada soal wakil dari Indonesia yang turut menandatangani deklarasi Bangkok pada tahun 1967 adalah, di sini ada Ali Alatas, ada Muhammad Hatta, ada Adam Malik, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, di sini kalau misalnya nama A, nama B, nama C, nama, di sini seharusnya nama juga, karena pilihan setiap huruf A, B, C, dan D itu harus homogen seperti itu. Jadi yang benar di sini Muhammad Hatta, Soekarno, Adam Malik, dan Ali Sastro Amijoyo. Jadi nama semua seperti itu. Kemudian lanjut yang ke nomor 3. Di sini setiap soal itu harus mempunyai satu jawaban yang benar, tidak boleh ada double jawaban yang benar ya. Contoh misalnya di sini ada nomor 3. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya panas matahari yang sampai ke bumi, terjadinya angin darat dan angin laut, air yang dimasak di dalam panci lama-kelamaan mendidih, pangkal besi yang terasa panas ketika ujungnya dibakar. Nah, di sini B dan C ini termasuk juga konveksi ya teman-teman.
Jadi di sini kalau misalnya siswa menjawab B juga benar, kalau misalnya menjawab D apa juga benar. Jadi jangan sampai harus ada jawaban dua jawaban yang benar, dua atau lebih, harus satu. Jadi contoh ya soal yang seharusnya di sini kunci jawabannya B, terjadinya angin darat dan angin laut. Di sini D-nya ini dirubah seperti itu. Kemudian kasus berikutnya, di sini pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jadi harus paham ya, artinya siswa itu harus paham sama inti dari soal tersebut. Kalau misalnya dibutuhkan diagram, gambar, gak apa-apa disajikan. Misal di sini ya, misalnya di sini ada soal, misalnya kabel listrik di jalan agar kendor seperti itu ya. Jadi di sini pokok soalnya itu tidak jelas dan tegas ya. Jadi teman-teman bisa menampilkan diagram ataupun gambar seperti ini. Oke, kemudian lanjut. Di sini rumusan pokok soalnya dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi jangan bertele-tele, langsung saja to the point saja. Misal di sini ada paragraf ya. Di sini ada keterangan lagi, banyak orang yang belum mampu melihat kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf umpam. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah seperti itu. Jadi langsung saja di sini kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, jadi rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Seperti itu. Karena apa? Karena ya bisa menyita sebagian waktu yang disediakan dalam mengerjakan soal. Jadi soal intinya harus lebih efektif seperti itu. Kemudian lanjut saja ke kasus berikutnya. Di sini pokok soalnya itu tidak memberi petunjuk ke arah yang benar. Misal di sini di halaman rumah terdapat tanaman bunga matahari yang bunganya sedang bermekaran. Banyak lebah yang hinggap di bunga itu dan mengisap nektar bunga. Dengan adanya lebah, butir-butir benang sari berjatuhan ke kepala putih. Bahkan benang sari yang menempel di tubuh lebah dapat terbawa dan jatuh di bunga lain ketika lebah berpindah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terjalin hubungan saling menguntungkan antara tanaman bunga matahari dan lebah. Kenapa ini? Karena di dalam stimulus terdapat kata nektar dan penjelasan tentang proses penyerbukan. Hal ini mengarahkan peserta didik pada jawaban yang benar. Intinya paragraf ini mengarahkan jawaban anak itu ke arah jawaban yang benar. Intinya dari paragraf ini, dari tulisan ini ada jawaban nektarnya. Seperti itu ya. Jadi siswa langsung ada di sini seperti itu. Jadi jawabannya sudah ada di pernyataan ini. Jadi seharusnya itu langsung di halaman rumah terdapat tanaman bunga matahari yang sedang bermekaran. Banyak lebah yang hinggap di bunga itu. Pada peristiwa ini terjalin hubungan saling menguntungkan antara tanaman bunga matahari dan lebah karena langsung saja. Jadi tidak memberi petunjuk ke arah yang benar seperti itu. Kemudian kasus berikutnya di sini pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Contoh di sini ada tidak dan juga kecuali ya, ada tidak negatif ganda kecuali. Pokok soal yang menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda dapat
membingungkan siswa. Bingung ya siswa, di sini ada tidak dan juga di sini ada kecuali, seperti itu. Jadi hindari kata yang bersifat negatif ganda. Jadi seharusnya penggunaan tanda baca di bawah ini yang tepat terdapat pada kalimat seperti itu ya. Kemudian next, panjang rumusan. Kemudian yang kasus berikutnya, ini panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Di sini harus sama ya teman-teman. Artinya relatif sama. Ada terkadang pilihan gandanya itu yang A yang paling panjang, yang B pendek, yang C pendek, yang D panjang, seperti itu. Jadi siswa biasanya siswa itu memilih yang panjang saja, ini pasti benar, seperti itu. Jadi antara A, B, C dan D itu kalau misalnya ada pernyataan atau kalimat itu harus relatif sama, seperti itu. Seperti ini, ini kan sama ini ya. Kemudian kalau ini kan tidak sama kan panjangnya itu. Oke, lanjut. Yang berikutnya, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah ya. Jadi jangan ada jawaban yang mengandung jawaban semua jawaban di atas benar, semua jawaban di atas salah, benar semua. Misal seperti kasus yang soal ini ya. Di sini D-nya semua jawaban di atas benar, semua jawaban di atas salah. Seperti itu. Ya. Jadi dibuat jawaban, jangan dihindari ada jawaban yang semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Oke, lanjut. Oke, di sini yang kasus berikutnya, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. Jadi kalau misalnya matematika contoh ya, misal jadi di sini harus diurut dari yang kecil misal ke yang besar. Ya, misalnya di sini yang terbesar sampai ke yang terkecil, atau ya, berdasarkan kronologisnya, misal tanggal 17, tanggal 16, tanggal 15, tanggal 14, atau di sini ada 10 suku kata, 4 suku kata, 5 suku kata, atau 8 suku kata, seperti itu. Jadi maaf ya, ini yang salah ya teman-teman. Jadi seharusnya ini diacak diurut 10, 8, 5 dan 4. Sedangkan di sini 7, 12, 64 dan 81. Intinya itu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai. Jadi jangan acak, 7, 64, 12, 81. Itu seharusnya 7, 12, 64, 81, dari kecil 7 sampai besar 81. Oke, lanjut. Nomor 11, gambar grafik tabel. Kalau misalnya teman-teman menggunakan grafik, tabel, diagram dan sejenisnya, misalnya gambar, itu harus jelas, gambarnya harus jelas dan juga harus berfungsi. Jangan sampai gambar itu tidak ada fungsinya. Ya. Contoh, misal karakter di sini ada gambar ya. Karakteristik lapisan troposfer adalah, di sini kan bingung ya teman-teman, tidak jelas artinya, tidak jelas di mana yang troposfer, seperti itu. Nah, alangkah baiknya misalnya karakter lapisan 1 di sini, berarti di sini. Nah, seperti pada gambar adalah seperti itu. Jadi harus jelas dan berfungsi. Ada juga gambar yang tidak ada fungsinya sama sekali, seperti itu. Hanya ada gambarnya tapi tidak dibutuhkan. Jadi intinya di dalam soal itu gambar, grafik, tabel ataupun diagram ataupun dan sejenisnya lah, itu harus jelas dan berfungsi. Oke, lanjut. Di sini
butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Contoh, di sini nomor 2. Jika kolam ikan pada soal nomor 1, nah berarti kan ada soal nomor 1. Ini soal nomor 2 dikaitkan dengan yang soal nomor 1. Jadi tidak ada hubungannya. Artinya tidak boleh bergantung pada jawaban soal yang sebelumnya. Alangkah baiknya, misal sebuah drum dengan volume 45.000 ml diisi air dengan debit 30 liter per menit. Waktu yang diperlukan hingga terisi penuh air adalah A, B, C, dan D. Seperti itu. Oke, kasus berikutnya. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh misalnya di sini, apabila mau memperkecil gaya gesek dapat dengan cara A. Memperkasar permukaan benda, B. Memberi gerigi pada salah satu permukaan benda, memasang bantalan kayu pada salah satu permukaan, memperhalus permukaan benda. Ini penjelasannya, kalimat pada pokok soal belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena tidak ada subjek, predikat, dan predikatnya kurang jelas. Pokok soal merupakan anak kalimat, induk kalimat tidak jelas. Jadi di sini kurang subjek dan predikatnya, ya, kurang jelas maksudnya. Jadi alangkah baiknya di sini upaya untuk memperkecil gaya gesek dapat dilakukan dengan cara seperti itu. Oke, lanjut. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Misal soal itu diberlakukan untuk daerah lain, misalnya lain beda kabupaten, apalagi secara nasional, jangan menggunakan soal bahasa daerah, ya. Atau misal di sini bahasa Madura, ya jangan pakai bahasa Madura, pakai bahasa nasional. Kalau misalnya soal itu digunakan di lain kabupaten, misalnya kabupaten Sidoarjo misal, ya. Contoh misalnya kegiatan nyambat sering dilakukan. Nah, nyambat ini kan gotong royong, ya. Oke. Jadi hindari bahasa daerah jika soal itu digunakan untuk daerah lain atau nasional. Oke. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Artinya siswa itu paham, ya, akan soalnya. Jadi lebih komunikatif antara siswa dengan soal. Contoh misalnya limbah industri B3. Nah, B3 ini kan kurang baik, ya. Jadi tidak paham gitu siswa, apalagi misalnya siswa di tingkat sekolah dasar, apa itu limbah industri B3. Jadi alangkah baiknya jika diterjemahkan ke kalimat yang lebih sederhana agar soalnya itu bisa lebih komunikatif dengan siswa. Contoh misalnya limbah industri yang termasuk kategori bahan berbahaya. Jadi B3 ini, ya, bahan yang berbahaya dan beracun, seperti itu. Oke, contoh misal nomor 16. Di sini setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Perhatikan gambar berikut ini. Ini contohnya. Jika saklar S1 pada rangkaian gambar tersebut ditutup, yang terjadi adalah, jadi penjelasannya pada pilihan jawaban yang terdapat pengulangan frase, sebaiknya frase tersebut dimasukkan ke dalam pokok soal agar peserta didik tidak membaca berulang-ulang sehingga menyita waktu. Jadi seharusnya gini, jika saklar S1 pada rangkaian tersebut ditutup, lampu yang tetap menyala adalah seperti itu.
A. L1 dan L2, B. L2 dan L3. Jadi jangan lampu tetap menyala pada L1 dan L2, lampu tetap menyala langsung saja L1 dan L2, L2 dan L3. Ya, jadi di sini diberi keterangan lampu yang tetap menyala adalah agar apa? Agar optionnya atau pilihannya itu tidak seperti ini, tidak panjang seperti ini, seperti itu. Artinya lebih efektif, tidak ada kata pengulangan kata atau frase. Oke. Lanjut. Di sini jangan ada juga ya teman-teman, jangan ada contoh soal yang mengandung kekerasan. Di sini ada kekerasan yang bisa memungkinkan berdampak negatif bagi peserta didik. Ini contohnya. Si A ketahuan menyantai oleh guru ketika ulangan matematika. Sepulang sekolah teman-temannya mengejeknya. Si A tidak terima dan mulai memukul salah satu salah satu temannya. Teman yang dipukul tersebut membalas. Jadi ini mengandung kekerasan. Jadi hindari soal yang mengandung kekerasan. Oke, ini aturan tambahannya. Misalnya pokok soal yang berupa pertanyaan, maka pilihan jawabannya dalam bentuk kalimat yang diawali huruf besar dan diakhiri titik. Antara tanda tanya dan kata sebelumnya tidak diberi spasi. Oke, jika ada tanda tanya, ya, itu harus huruf besar, diawali huruf besar. Di sini pilihannya diakhiri huruf besar dan diakhiri dengan titik. Ya. Contoh misalnya, manakah di antara hubungan dua makhluk hidup berikut yang merupakan simbiosis parasitisme? Ini kan tanda tanya, ya kan? Jadi pilihannya ini harus huruf besar. Kupu-kupu, T tanamannya, B ini huruf besar, dan dia juga diakhiri titik. Paham kan? Dan tanda tanyanya ini jangan dikasih spasi atau jangan diberi spasi, atau parasitisme langsung tanda tanya, seperti itu. Hanya tanda tanya, jangan parasitisme tanda tanya titik. Jadi tidak boleh ya, karena apa? Karena kata seru, tanda tanya, misalnya tanda seru, tanda tanya, itu sudah mewakili dari titik. Oke, lanjut. Ini pokok soal yang berupa pernyataan dan pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Maka pilihan jawaban diawali dengan huruf kecil tanpa titik. Jika soalnya itu berupa pernyataan dan pilihan jawabannya itu merupakan lanjutan, artinya lanjutan dari kalimat soalnya, ini pilihannya ini huruf kecil. Hubungan antara dua makhluk hidup yang merupakan simbiosis parasitisme adalah, ini kan kelanjutannya di sini. Jadi huruf kecil tanpa titik. Titiknya ada di sini, berarti titiknya di sini 4. Jadi dan diberi satu spasi sebelum titik. Jadi adalah spasi titik 4. Dan di jawabannya itu huruf kecil dan tanpa titik di pilihannya. Oke. Nomor 3, tambah nomor 3. Pokok soal yang berupa pernyataan tetapi pilihan jawabannya berupa kalimat, ya, maka pokok soal diikuti 3 titik dan pilihan jawabannya berupa kalimat utuh yang diawali huruf besar. Jadi jika jawabannya ini adalah kalimat, misalnya kalimat pantun, kalimat apa sajalah, efektif, kalimat tidak efektif, misal, jadi di sini titiknya 3. Ya, dan pilihannya ini diawali huruf besar dan diakhiri dengan titik, seperti itu. Oke, kasus lagi, tambahan lagi, pilihan jawaban yang berupa angka harus diikuti dengan satuannya. Jadi jangan kebanyakan teman-teman, misalnya ya, saya sering kali melihat soal misal matematika, sebuah kolam ikan berbentuk balok dengan panjang 20 meter, lebar 17,5 meter dan dalamnya 1,5 meter. Volume kolam ikan tersebut adalah titik meter kubik. Jadi satuannya itu ada di soalnya.
seperti itu ya. Jadi seharusnya langsung saja soalnya, kalau misalnya membutuhkan satuan ya, ini satuannya ada di pilihannya, dan di sini ada titik 4, dan di sini tidak usah titik, seperti itu ya. Lanjut. Oke teman-teman, seperti itu filenya. Kalau misalnya teman-teman mau mempelajari filenya, saya kasih di deskripsi, bisa di-download dan bisa dipelajari oleh teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.